sedikit berbeda. Menurut PSHT, pencak adalah gerakan menangkis, memukul, dan menghindar. Sedangkan silat adalah sebuah keindahan, baik keindahan gerakan maupun keindahan silaturahmi. Nah, secara PSHT didirikan oleh Ki Hajar Harjautomo pada tahun 1922 di kota Madiun. Nah, di sini di gambar yang di sebelah kiri saya itu adalah gambar beliau, Ki Hajar Harjautomo. Mungkin kalian tertarik di PSHT dengan persaudaraan, olahraga, bela diri, kerohanian, dan kesenian. Nah, di slide selanjutnya nanti akan dijelaskan sama Mbak Niu. Nah, seperti yang tadi udah dijelasin sama Mbak Aza, pasti kalian punya alasan tersendiri kan kenapa mau gabung di UKM PSHT ITS. Nah, di sini aku bakal jelasin why PSHT. Kenapa sih kalian harus milih UKM PSHT ITS? Jawabannya simpel, karena di PSHT ITS kalian nggak hanya diajarin bela diri atau sekedar ngurus UKM aja, tapi di sini kalian bakal dapat banyak banget pengalaman yang nggak bakalan kalian temuin di tempat lain selain di PSHT. Apa aja sih, Mbak? Nah, yang pertama itu ada persaudaraan. Nah, persaudaraan di sini tuh diartikan sebagai ikatan antara satu sama lain tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, budaya, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, pasti sebagian besar orang udah paham banget kalau di PSHT itu kental banget dengan persaudaraannya. Terus yang kedua ada olahraga. Nah, teman-teman juga pasti tahu kan kalau gerakan bela diri itu juga bisa dijadiin sebagai gerakan olahraga untuk menjaga kebugaran jasmani tubuh kita. Karena di PSHT nanti bakal diajarin push up, sit up, dan lain-lain. Tentunya itu dibutuhkan banget buat menjaga kebugaran tubuh kita. Nah, terus yang ketiga itu ada bela diri. Ini yang paling inti, ikut PSHT pasti diajarin bela diri. Nah, bela diri yang diajarin di sini itu yang berakar dari budaya bangsa Indonesia atau yang sering kita sebut pencak silat. Nah, jadi ikut PSHT bisa sekaligus melestarikan budaya bangsa Indonesia agar nggak kalah sama budaya lain. Nah, terus yang keempat, itu ada kesenian. Buat teman-teman yang punya jiwa seni, kalian juga nggak perlu ragu buat gabung di PSHT ITS karena kalian nggak cuma diajarin bela diri buat tanding aja, tapi di sini kita juga bisa belajar seni karena ada banyak banget seni di PSHT itu, ada seni tunggal, seni ganda, seni beregu. Nah, kalian juga nggak usah khawatir karena banyak banget perlombaan yang ada cabang seninya, jadi bisa sekalian belajar seni juga bisa dapat banyak prestasi. Nah, terus yang terakhir itu ada kerohanian atau disebut juga keesaan. Ini sih yang paling ditekankan dan paling penting di PSHT. Jadi setiap kita latihan kita nggak hanya dapat materi bela diri aja, tapi di sini kita juga dikasih keesaan atau nasihat atau wejangan dari Mas Mbak pelatih. Gimana sih cara menjalani kehidupan agar selalu berpedoman terhadap agama yang kita anut. Nah, banyak banget kan yang bisa kita dapetin di PSHT ini, nggak cuma bela diri aja. Next. Next. PSHT sendiri dinaungi LMB, yaitu Lembaga Minat dan Bakat, yaitu tempat wadah menaungi mahasiswa demi perkembangan potensi dirinya di masa yang akan mendatang. Nah, PSHT juga menaungi minat dan bakat kalian. Jadi, kalian jangan takut untuk masuk ke UKM PSHT, karena kami akan memberikan
ilmu yang banyak untuk kalian. Nggak hanya pencak silat, kerohanian, dan sebagainya yang udah dijelaskan sama Mbak Niu tadi. Next. Nah, tadi ngomongin sejarah udah, terus alasan kenapa kalian harus milih PSHT udah. Nah, sekarang mungkin yang kalian tunggu-tunggu, apa aja sih prestasi yang udah diraih oleh PSHT ITS. Nah, ada banyak banget, tapi di sini aku bakal nyebutin beberapa di antaranya aja. Yang pertama, di tahun 2017, PSHT ITS berhasil mengirimkan tim untuk pertukaran budaya di Thailand. Terus lanjut di tahun 2018, kita PSHT ITS itu berhasil mengadakan ITS Cup 5 dan mengirimkan sekitar 20 atlet untuk bertanding dan hampir menjuarai di seluruh cabang perlombaan. Terus masih di tahun 2018, kita juga berhasil membawa pulang medali di UNECH Cup. Terus lanjut di tahun 2019, kita berhasil menjuarai di ajang perlombaan UNER Cup. Terus yang terakhir kemarin 2019 akhir PSHT ITS mengirimkan 9 atlet untuk bertanding di Kota Pahlawan Championship yang waktu itu kebetulan diadakan di Gor Pertamina ITS dan alhamdulillah kita membawa pulang 8 medali. Terus selain itu kita juga sering diundang di acara-acara besar ITS seperti ITS Expo, UKM Expo, terus acara wisuda, terus yang terakhir kemarin kita juga diundang di acara Disnatalis ITS tahun 2018. Next. Nah, ini nih jadwal latihannya. Setiap hari Selasa kita biasanya latihan di SCC. Jamnya jam 7 sampai jam 10. Dan hari Kamis kita latihannya di tempat gedung BAK. Biasanya kalau kalian para cewek yang takut pulang malam jangan khawatir karena kami para pelatih dan siswa lainnya akan mengantar kalian dengan di depan kos atau rumah kalian. Next. Nah, sekarang lanjut kegiatan internalisasi. Menurutku ini salah satu kegiatan yang paling menyenangkan di UKM PSHT ITS. Jadi, setiap tahun UKM PSHT ITS itu mengadakan internalisasi ke luar kota. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan rasa persaudaraan antar anggota UKM PSHT sendiri. Nah, untuk yang di foto ini itu kegiatan internalisasi tahun 2019. Kebetulan tempatnya waktu itu di Pacet. Nah, kegiatannya apa aja di internalisasi ini? Selain kita senang-senang makan-makan, biasanya kita juga ngadain raker buat eval kepengurusan. Terus kemudian dilanjut sama pemilihan ketua UKM buat kepengurusan selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang cewek, kalian gak usah heran, itu kenapa ceweknya cuma 3. Nah, kebetulan pas acara internalisasi ini itu berbarengan sama kegiatan-kegiatan lain di ITS. Waktu itu banyak banget pelatihan, jadi mbak-mbak yang lain itu harus ikut pelatihan dan nggak bisa ikut internalisasi ini. Jadi kalian nggak usah khawatir buat yang cewek. Di PSHT ITS ini banyak kok ceweknya. Nah, internalisasi kan sudah dijelaskan sama Mbak Niu. Nah, sekarang kegiatan sosial nih. Nah, foto bagian kiri itu kami setiap setahun sekali atau tepatnya itu di bulan puasa, kita biasanya bagi-bagi takjil ke masyarakat sekitar ITS. Dan sebelah kanan itu baru-baru awal September ini kita membagikan sembako ke masyarakat yang terdampak COVID. Nah, PSHT sendiri nggak hanya diajarkan tentang pencaksilat, kerohanian, kesenian, kita juga diajarkan tentang kepedulian tentang masyarakat. Kalau masyarakat ada kesulitan, pihak PSHT pun saling bergotong royong untuk membantu. Jadi kalian kalau cewek atau maupun cowok jangan takut untuk gabung ke PSHT sendiri karena
PSHT sendiri tuh banyak ilmunya. Terus kita diajarin disiplin juga, disiplin waktu, disiplin lainnya juga sih. Terus khusus untuk cewek, jangan pernah takut untuk join ke PSHT. Karena ini bermanfaat untuk kalian untuk masa kuliah nanti. Kalau ada begal, perampok, kalian kan mesti harus menjaga diri kalian sendiri.